Selamat pagi dan shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita ada kembali dalam persekutuan kita untuk dibekali dengan nasihat firman Tuhan ketika kita mengawali setiap rencana, usaha, kerja, dan pelayanan kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu karena ada kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita yang boleh kami rasakan hari ini. Ini semua bukan karena kehebatan kemampuan kami, tetapi semata-mata karena cinta dan kasih Allah sendiri. Oleh karena itu, ajar setiap kami untuk selalu bersyukur kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang dikatakan berbahagia adalah kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan lebih berbahagia kalau kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita punya pengalaman melihat orang lain atau sesama kita ketika mereka ada dalam perselisihan, ketika mereka ada dalam permasalahan, mereka ada dalam pertengkaran. Tentu di dalam sebuah permasalahan itu timbul kebencian di dalam kehidupan mereka, yang sebenarnya sebelum mereka ada dalam perselisihan, mereka sangat akrab, sangat bergaul dengan baik. Tetapi kebiasaan itu akan menjadi berubah ketika mereka sudah ada dalam perselisihan. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin saja membuat orang lain kecewa. Dan ketika mereka ada dalam perselisihan, saudara-saudaraku, susah sekali setiap orang memaafkan permasalahan orang lain. Atau sulit sekali memaafkan tindakan-tindakan yang salah dari orang lain. Kenapa demikian, saudaraku? Karena setiap orang memiliki ego pribadi. Ketika ia mengampuni orang lain, pasti akan dia seolah-olah kedudukannya dia jatuh atau tidak terhormat lagi begitu. Dan pasti ia punya keinginan untuk dia harus orang yang bersalah itu terus meminta maaf dan mungkin denda.
ada segala sesuatu yang mungkin harus diberikan lagi supaya ia menerima permohonan maaf itu sendiri. Ini yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia, karakter-karakter kita yang memang sulit sekali untuk melepaskan pengampunan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini adalah sebuah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dia mau menceritakan atau menggambarkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, umat Tuhan begitu bergaul akrab, hidup damai sejahtera dengan Allah. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka jatuh dalam dosa, maka disitulah mereka menjauh dari Tuhan. Sedikit demi sedikit melarikan diri dari persekutuannya dengan Tuhan. Dan yang paling menarik saudara-saudaraku dalam bacaan firman Tuhan di sini, ketika mereka berusaha menjauh dari Tuhan, artinya mereka jatuh dalam dosa, seolah-olah mereka bermusuhan dengan Allah. Dan walaupun Allah di dalam karakternya sebagai Allah, dia memang maha adil, dia memberikan hukuman yang sangat besar bagi manusia yang melanggar akan perintahnya. Tetapi juga Allah yang sangat mengasihi manusia. Walaupun dia adil untuk menghukum manusia dengan perbuatannya, tetapi dengan kasihnya Allah memberikan anugerah pengampunan bagi manusia. Terbukti dalam pembacaan firman Tuhan di sini saudara-saudaraku, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya Paulus di sini mau menyampaikan bahwa Allah ketika ia mengasihi manusia, dia berkorban untuk mengutus Yesus sebagai juru selamat yang mampu mengembalikan kehidupan manusia yang rusak karena dosa itu untuk berdamai dengan Allah. Tidak ada sedikit pun inisiatif manusia, tidak ada sedikit pun kebaikan manusia yang menjadi bahan pertimbangan Allah untuk menerima mereka kembali menjadi anak Tuhan yang benar. Sesungguhnya ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka menjauh dari Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, bahkan mereka harus mendapatkan hukuman karena dosa mereka. Tetapi dengan inisiatif Allah sendiri mengasihi mereka, mengembalikan mereka kepada posisi yang benar dengan pengorbanan anak tunggalnya Yesus Kristus. Sehingga dalam ayatnya yang ke-17 tadi di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kehidupan di dalam dosa, Tuhan memperbaharui, menebus dan membersihkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Hanya kuasa Allah di dalam Kristus yang akan memampukan manusia kembali hidup berkenan kepada Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus, dialah sebagai utusan Kristus untuk menyatakan karya pendamaian bagi manusia, sehingga manusia yang bermusuhan dengan Allah, yang menjauh dari persekutuan dengan Allah, mereka kembali berjumpa dengan Allah dengan penebusan Kristus di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, setiap umat manusia dalam catatan perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu di jemaat Korintus, di sini di ayatnya yang ke-20 bagian terakhir dikatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya kehidupan manusia yang tidak berdamai dengan Allah, Paulus meminta agar mereka memberi kehidupannya untuk kembali kepada Allah. Tetapi itu semua atas dasar karya Roh Kudus Allah
yang dapat menggerakkan hati dan kehidupan umat manusia yang sangat keras itu untuk mereka kembali kepada Allah. Artinya kodrat manusia yang sudah rusak karena dosa, mereka lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Maka Allah di dalam Yesus Kristus datang untuk memperbaiki, menebus, membersihkan itu, sehingga mereka kembali dengan sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari nasihat Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu dalam bacaan kita saat ini. Bagaimana kita harus memiliki hati yang mau terbuka dengan Tuhan. Kita harus memiliki hidup yang mau mengampuni sesama kita. Karena kita percaya bahwa saya dan saudara, Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dan kita harus mampu mengaplikasikan itu ketika ada orang-orang lain yang mungkin saja bermasalah dengan kita. Mungkin merasa terganggu dengan kata-kata mungkin yang membuat dia tersinggung. Harus mudah melepaskan pengampunan itu. Itulah ciri khas setiap orang yang sudah menerima Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu melepaskan pengampunan melalui dirinya sendiri di atas kayu salib. Dan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya harus mewujud nyatakan itu sebagai teladan yang dapat kita berikan bagi orang lain. Tetapi bagi setiap orang yang tetap menahan dirinya, menutupi hatinya untuk tidak melepaskan pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesamanya atau orang lain atau siapapun dia, maka itulah ciri khas orang yang sangat mempertahankan ego pribadi manusia. Karena ego manusia akan mendatangkan hukuman yang sangat berat karena kekerasan hati kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya terus-menerus mengajak kita dari setiap nasihat firman Tuhan agar kita memiliki hati yang penuh kasih, hati yang penuh kerendahan diri seperti Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang sangat kudus, tidak pernah mengalami kecemaran karena dosa. Tetapi karena dosa manusia, ia dibuat menjadi seperti orang yang berdosa walaupun dia Allah yang tidak pernah berdosa. Karena cinta, karena kasih, karena kemurahannya bagi setiap saya dan saudara. Oleh karena itu, saya dan saudara, marilah kita terus menjalani kehidupan ini dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Kita sungguh membutuhkan kekuatan hikmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Karakter-karakter kasih Kristus kita harus miliki di dalam kehidupan. Karena ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, hiduplah melakukan tugas perintah Tuhan sendiri. Jangan melakukan keinginan-keinginan kita yang mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak Tuhan maupun juga kehendak sesama kita. Inilah saja perenungan firman bagi kita. Marilah ini menjadi dasar pedoman di dalam kita terus melangkah. Kita berlangkah terus di dalam hati dan kehidupan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan mampu melepaskan kita dari beban-beban kehidupan dunia. Tuhan kiranya menolong memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Mari Engkau terus menolong kami, memperbaharui hati kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati Tuhan ketika kami menghadapi berbagai permasalahan hidup antara sesama kami. Kami mampu melepaskan pengampunan itu, dan juga kami mampu menerima permohonan maaf dari sesama kami, seperti cinta Allah di dalam Kristus yang memberikan hidupnya bagi kami untuk ditebus menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, terlebih di dalam situasi sulit yang kami hadapi, hama belalang yang terus menyerang kehidupan kami,
terlebih khusus tanaman padi kami yang belum dipanen. Biarlah Tuhan menjauhkan dari kehidupan kami, supaya kami tetap menikmati apa yang kami kerjakan, yang Tuhan sudah berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa, ini permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Demikian saja renungan untuk kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat pagi dan salam.